Penyelenggaraan Pemilu 2024 dipastikan harus bersih, jujur, adil, dan bermartabat agar mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Bagaimana agar kita ini bisa mengawal pemilu berlangsung dengan bersih, dengan fair, transparan, dan jujur, bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan, sehingga kemudian menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Namun pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali selalu saja dibayang-bayangi kerawanan dan kecurangan. Bawaslu petakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. 14 indikator yang banyak terjadi dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap. Akademisi pun sudah mewanti-wanti agar pemilu bisa berjalan tanpa kecurangan dan demokrasi tak dinodai. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Lawan kecurangan, kawal pemilu bermartabat. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah 75 hari menjalani masa kampanye, 2 hari ke depan pesta demokrasi akan digelar. Kini giliran rakyat yang akan memutuskan siapa calon pemimpin Indonesia mendatang. Namun pencoblosan terhitung baru setengah jalan. Titik krusialnya adalah mengawal suara dalam proses penghitungan hingga akhirnya muncul nama sang pemenang. Sayangnya di tengah masa tenang muncul sejumlah fakta dan narasi adanya kecurangan. Siapa yang melakukan dan bisakah rakyat melawan? Inilah panggung demokrasi lawan kecurangan, kawal pemilu bermartabat. Bersama saya, Afiani Malik. Dan sudah hadir di studio, di sebelah kanan saya ada anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggreni. Halo Mbak Titi, selamat malam. Malam Mbak Titi. Ya. Dan berikutnya juga ada Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Bapak Kaka Suminta. Pak Kaka, halo, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya hadir pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat malam. Malam, Bu. Dan juga anggota Gerakan Nurani Bangsa, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, halo, selamat malam. Malam. Dan juga hadir teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah hadir teman-teman mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam teman-teman semua. Baik, saya akan tanyakan lebih jauh, mungkin pertama ke Mbak Titi. Mbak Titi, kita sama-sama tadi dengarkan statement dari Ketua Bawaslu, ada TPS yang dianggap rawan. Kita akan lihat dulu seperti apa. Bawaslu ternyata menemukan dari total 820.161 TPS dalam dan luar negeri, ternyata 409.612 TPS ditemukan rawan kecurangan. Ini hampir 50%-nya. Kecurangan ini berpotensi terjadi di separuh TPS yang terdaftar di KPU. Dan jika kita bedah lebih jauh, ada lebih dari 125.000 TPS yang memiliki daftar pemilih tetap yang tidak memenuhi syarat. Ada 5 provinsi terbanyak yang masuk dalam kategori itu, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Lampung, dan juga Sulawesi Tengah. Ada kategori kedua, TPS rawan kecurangan adalah TPS dengan tambahan pemilih, dengan TPS dengan pemilih tambahan atau DPTB, di mana jumlahnya mencapai lebih 119.000 TPS tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bengkulu, dan Yogyakarta. Ini data yang bisa diakses oleh siapapun, juga disampaikan oleh Bawaslu. Mbak Titi, ada TPS yang dianggap rawan, apa sih indikator rawan dan lalu apa yang bisa kita lakukan mengawasi TPS-TPS rawan ini? Rawan itu ditentukan oleh banyak faktor, dari mulai lokasi, kalau dia jangkauannya di daerah pedalaman atau kemudian daerah perbatasan, pinggiran, itu kemudian meningkatkan intensitas kerawanan, termasuk juga lokasi kerawanan itu tadi kan terkait dengan tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Betul. Ini diakibatkan rentang antara penetapan DPT yaitu di bulan Juni 2023 dengan hari pemungutan suara itu 14 Februari kan cukup panjang, setengah tahun lebih. Pada setengah tahun itu ada pergerakan pemilih, ada yang meninggal dunia dari TNI Polri menjadi sipil atau sebaliknya. Nah itu kan mestinya kalau walaupun DPT-nya tidak ada perubahan, tetapi para petugas itu bisa memutakhirkan. Jadi dicatat, dihapus dari DPT atau kemudian di stabilo istilahnya, diberi status tidak lagi memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah apakah
semua KPPS kita melakukan hal tersebut dan mampu mengidentifikasi hal tersebut. Lalu kemudian meskipun di TPS ada saksi, ada pengawas, apakah saksi dan pengawas punya penguasaan teknis kepemiluan seperti itu? Kok Anda melihat kualitasnya seperti apa dari 2 pemilu yang lalu, anggaplah kita berkaca? Iya, ada kemajuan yang di 2024 itu karena kita punya pengalaman di 2019 yang coba dilakukan oleh KPU. Misalnya sekarang semua KPPS itu dilatih 7-7-nya mengikuti yang disebut dengan bimbingan teknis. Tetapi yang berdasarkan interaksi saya dengan beberapa teman-teman itu masih ada yang kebingungan. Contoh, menentukan surat suara sah dan tidak sah, terutama untuk pemilu legislatif. Jangan bayangkan pemilu presiden saja. Ini ada 5 posisi yang dipilih, ratusan caleg yang juga mereka harus perhatikan dan hitung suaranya. Contoh, surat suara sah dan tidak sah. Sah itu ada 16 variabel untuk menentukan suara sah. Dan kemarin saya bahkan membantu beberapa KPPS mengidentifikasi kalau coblosannya begini itu disebut sah atau tidak. Kalau coblosan begini itu seperti apa. Karena di dalam buku panduan yang mereka peroleh fokusnya itu ke Pilpres. Jadi lebih banyak contoh-contoh surat suara sah tidak sah itu untuk Pilpres. Dan jadi, lebih mudah diidentifikasi. Dan memang, dan surat suara tidak sah untuk Pilpres itu jumlahnya lebih sedikit, 2, sekian persen. Tapi untuk pemilu legislatif itu angkanya 11,12%. Nah itu juga menimbulkan kerawanan karena ini adalah pemilu dengan kompleksitas teknis terbesar di dunia. Jadi membutuhkan bukan hanya petugas yang memahami alur, tetapi juga mestinya kontrol itu ada di pengawas dan juga ada di saksi. Sayangnya pengawas kadang-kadang juga tidak punya pemahaman yang sama karena BIMTEK-nya biasanya tidak terlalu menjangkau hal-hal teknis di TPS. Akhirnya misal pemilih yang tidak memenuhi syarat, ini contoh DPK. Saya sudah memilih di TPS A, lalu kemudian tinta di jari saya kan ada. Tapi ini kemudian bisa luntur, bisa dibersihkan. Lalu saya pindah ke TPS terdekat, bawa KTP saja. Nah kemudian tanpa diperiksa harusnya kita punya yang namanya cek dptonline.kpu.go.id. Supaya ketika menyerahkan data dirinya bisa dicek. Betul, mestinya di setiap TPS itu ada diwajibkan sekarang setiap satu petugas itu punya HP Android. Itu sebenarnya untuk si rekap. Tapi kalau dia betul-betul cermat, saya baru memperhatikan di Kuala Lumpur itu, mereka itu sudah di screening, disaring di awal pintu masuk. Jadi memasukkan paspor, dicek dptonline.kpu.go.id, terlihat dia itu masuk kategori pemilih apa. Kalau dia pemilih DPT, namanya langsung muncul. Atau kalau dia pindahan, itu juga muncul. Karena kalau dia pemilih pindahan, surat suaranya ikut menentukan. Kalau dia pindah provinsi, dia hanya boleh dapat surat suara Pilpres. Kalau dia dalam satu provinsi, Pilpres dan DPD biasanya. Nah ini kecermatan dan ketertiban dari petugas untuk patuh. Sayangnya tidak semua terpapar informasi dengan baik. Nah itu juga meningkatkan kerawanan. Baik, ini Prof, saya minta tanggapan Anda dan juga Pak Lukman. Kalau kemudian ini yang dijelaskan baru segelintir ya, baru secuplik saja bagaimana kendala teknis bisa menjadi celah potensi kecurangan dan lain-lain. Kalau dari kacamata politik sendiri Prof, masa tenang ini ada yang bilang bahwa masa tenang justru masa yang tidak tenang gitu. Banyak gerakan bawah tanahnya, operasi senyapnya, serangan fajarnya. Bagaimana Prof melihat masa tenang kali ini? Ya terus terang ya, ini pemilu 2024 ya, buat saya pribadi ya, ini adalah masa yang paling menegangkan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya. Kenapa ini jadi menegangkan? Kenapa menegangkan? Karena kita tahu ya, salah satu pasangan calon itu adalah anaknya presiden, ya, dan itu yang kemudian menjadikan persoalan di dalam pemilu itu menjadi sangat rumit ya. Kenapa demikian? Karena yang digerakkan oleh pasangan calon ini bukan cuma partai-partai menjadi pendukung, tapi juga aparat keamanan negara, kepolisian negara, kemudian TNI Polri, ASN dan sebagainya ya. Dan kita juga tahu ya, tanpa kemudian dijelaskan apa yang terjadi misalnya di Jawa Tengah ya. Bagaimana kemudian aparat kepolisian ikut campur di dalam mengubah atau melakukan suatu interview seakan-akan. Para guru besar ini yang Anda maksud? Ya, para guru besar, satunya. Tapi yang didatangi oleh polisi itu kan rektornya. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu para guru besar ini kan lebih independen dibandingkan rektor yang tentunya memiliki ketakutan mengenai jabatannya hilang dan sebagainya, walaupun misalnya dia adalah rektor di universitas swasta. Gitu. Jadi gerakan itu pasti akan terjadi di masa tenang?
Kalau menurut saya iya ya, apalagi kalau kita mendengarkan tadi Mbak Titi menjelaskan soal itu, terus terang ya, saya sendiri baru tahu bahwa serumit ini ya apa pemilu di Republik Indonesia, khususnya pemilu 2024 yang bukan cuma persoalan kata serentak ya, tapi bagaimana orang itu kalau pindah itu ternyata tidak semua kertas diberikan kepada orang kepada tersebut. pemilih. Gitu kan. Nah, Oke, oke, baik. Lalu Pak Nan mau menanggapi? Iya, jadi kerawanan yang tadi dijelaskan itu bisa terjadi karena dua hal. Bisa karena kesalahan teknis, kehilafan katakanlah begitu ya, tanda kutip. Tapi juga karena by design, dengan niat gitu. Bedanya apa tuh antara dua ya itu? kalau kehilafan itu kan nggak sengaja, tidak ada kesengajaan. Di mana-mana yang namanya pemilu tidak ada yang sempurna 100% gitu. Apalagi kita kan sistemnya masih coblosan begitu. Masih manual ya? Masih manual sekali. Jadi ya bisa dimaklumi kalau itu kehilafan. Tapi problemnya adalah karena kerawanan itu yang berpotensi kecurangan, itu dari laporan yang muncul melalui media massa, melalui banyak sumber-sumber berita, itu by design. Jadi ini terencana itu. Terbukti dengan banyaknya laporan, investigasi dari sejumlah media massa. Dan itulah yang lalu membuat kami di Gerakan Nurani Bangsa itu merasa ini ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Mengapa? Karena pemilu ini pertaruhan sebenarnya. Kita adalah bangsa yang sangat heterogen, yang sangat majemuk, yang karenanya aspirasi yang sangat beragam ini harus disikapi secara beradab. Cara kita menyikapi keragaman aspirasi secara beradab itu dengan memilih demokrasi. Gitu. Dan pemilu itu adalah bagian terpenting dari proses demokratisasi itu. Dan ketika pemilu menghadapi ancaman yang mengalami yang berpotensi terjadinya kecurangan yang sistematis, katakanlah begitu, ini pertaruhan. Karena siapapun yang nanti terpilih, itu akan menghadapi atau memperoleh legitimasi yang diragukan. Karena siapapun. Karena kalau pemilunya buruk, tidak bermartabat, penuh dengan kecurangan, terjadi distrust, ketidakpercayaan publik. Maka siapapun yang akan memimpin bangsa sebesar dan sepanjemuk kita itu akan kesulitan luar biasa menghadapi masyarakatnya yang tidak percaya. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi kepedulian kita semua, khususnya para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP dan seterusnya. Yang kedua adalah para peserta pemilu, baik partai-partai politik maupun paslon, capres-cawapres. Dan yang ketiga adalah alat-alat negara. Dua institusi yang sangat penting untuk menjaga tidak hanya Kamtibmas, Polri, tapi juga ketahanan kita sebagai bangsa, TNI, yang lagi-lagi laporan yang kita terima, dua institusi ini juga digunakan. Dikerahkan lah ya. Digerakkan. Jadi ini yang harus betul-betul menjadi kepedulian kita. Kita harus jeda dulu. Kita akan bahas temuan lebih jauh termasuk dari teman-teman di Pak Kakak di KIPP itu seperti apa temuannya. Karena mulai dari beli suara, kemudian kong kali kong coblos suara, sampai ada mobilisasi pemilih. Datanya nanti kami akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.